terkasih dalam Kristus, semoga saya menjumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, senantiasa bersuka cita karena Tuhan akan datang. Jumpa kembali dengan saya Pater Dion Damis SWD dalam Renungan Harian Embun Sabda Selasa 8 Desember 2020, Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, barangkali Anda pernah mendengar anekdot ini. Konon ketika orang Farisi membawa perempuan yang kedapatan berzinah kepada Yesus untuk dihukum, Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Mereka semua terdiam. Dan kemudian tiba-tiba sebuah batu melayang dari kerumunan. Yesus terkejut dan kemudian berkata, "Ah, Ibu." Meskipun hanya lelucon, anekdot ini menggarisbawahi kebenaran bahwa Bunda Maria tidak berdosa. Itulah kebenaran iman yang mau diungkapkan lewat Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda, atau sering disebut Maria tak bercela atau Maria Immaculata. Saudara-saudari, penghormatan terhadap Maria yang tanpa dosa sebenarnya sudah lama dalam gereja. Namun baru pada tahun 1845 gereja, yaitu Paus Pius ke-9, menjadikannya sebagai ajaran resmi gereja Katolik atau dogma Ineffabilis Deus. Dogma ini menyatakan bahwa mengingat jasa Yesus Kristus juru selamat manusia, Maria dibebaskan dari semua noda dosa asal pada saat pertama dikandungnya oleh rahmat dan hak istimewa tunggal yang diberikan oleh Allah yang Maha Kuasa. Jadi ada beberapa kebenaran iman yang dipegang gereja berkaitan dengan perayaan hari ini. Pertama, Bunda Maria dikandung tanpa noda. Artinya sejak dikandung, sejak proses pembuahan, atau sejak menjadi manusia menurut paham gereja Katolik, Bunda Maria bebas dari dosa asal yang dimengerti sebagai kecenderungan untuk melakukan dosa yang dimiliki oleh semua manusia keturunan Adam dan Hawa. Yang kedua, status bebas dari dosa asal merupakan hak istimewa yang dianugerahkan Allah kepada Bunda Maria demi putranya. Karena hanya lingkungan atau kondisi yang benar-benar bebas dari dosa pantas untuk mengandung dan melahirkan anak Allah yang suci. Yang ketiga, Allah menganugerahkan kepada Maria kodrat manusia yang sempurna, bukan karena jasa Maria, tetapi karena dia memainkan peran tunggal dalam hidup, yaitu menjadi ibu dari putra Allah. Bagi kita orang Katolik, kebenaran iman Bunda Maria dikandung tanpa noda mendapat peneguhan lewat penampakan Bunda Maria di Lourdes tahun 1858. Santa Bernadette melihat seorang perempuan cantik menampakkan diri kepadanya dan berkata, "Akulah yang dikandung tanpa noda." Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, bacaan-bacaan hari ini memperdalam refleksi kita tentang kebenaran iman ini, walaupun tidak secara langsung berbicara soal Maria dikandung tanpa noda. Kitab Kejadian berbicara tentang kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa. Manusia pertama, Adam dan Hawa, diciptakan tak bernoda dalam kodrat fisik dan spiritual untuk tujuan ilahi. Namun karena jatuh dalam dosa, status ini hilang. Disitulah dosa masuk ke dalam dunia
dan semua manusia memiliki kecenderungan untuk berdosa. Inilah yang kita sebut sebagai dosa asal. Setelah kejatuhan Adam dan Hawa, dan setelah Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden, Tuhan berkata kepada ular, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Dengan ini Allah memberikan harapan kepada umat manusia tentang seorang penyelamat yang lahir dari seorang wanita. Wanita itulah Bunda Maria. Berangkat dari bacaan ini, gereja yakin bahwa Bunda Maria adalah Hawa kedua yang diciptakan seperti Hawa pertama tanpa noda dosa, namun tidak jatuh ke dalam dosa seperti Hawa pertama. Oleh karena itu, lewat Bunda Maria, Allah mewujudkan rencananya untuk menyelamatkan umat manusia. Injil hari ini tidak secara langsung berbicara tentang Maria dikandung tanpa noda. Namun saudara-saudara, kalau kita perhatikan, malaikat Tuhan menyapa Maria dengan sapaan, "Salam engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Dalam doa Salam Maria, kita menyapa Maria, "Salam Maria penuh rahmat." Karena Maria penuh rahmat, tidak bernoda sejak awal, maka Tuhan memilih dia untuk mengandung dan melahirkan Yesus Tuhan kita. Sebab untuk mengandung dan melahirkan Putra Allah dibutuhkan situasi atau lingkungan yang tidak tersentuh oleh noda dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Kristus, lalu apa arti perayaan ini untuk kita? Berbeda dengan Bunda Maria yang tak bernoda, kita semua tidak bebas dari dosa asal. Namun berkat Maria, kita memiliki kesempatan untuk mendapatkan penebusan. Maka dalam bacaan kedua, Rasul Paulus memuji rencana keselamatan Allah bagi kita yang terjadi melalui putranya Yesus Kristus. Paulus menyadarkan kita bahwa melalui iman akan Yesus Kristus dan sakramen pembaptisan, kita sekarang memiliki kesempatan untuk sekali lagi menjadi anak Allah yang kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kita diangkat ke dalam keadaan rahmat tanpa celah dan tanpa noda seperti yang dimiliki oleh Bunda Maria. Maka saudara-saudara terkasih, hari ini kita diajak untuk menyadari status kita sebagai anak Allah dan panggilan kita untuk menjadi tak bercela di hadapannya. Meskipun kita disentuh oleh dunia yang penuh dosa, kita juga bisa dipenuhi dengan rahmat jika seperti Bunda Maria kita menyatakan ya dengan mantap dan tanpa syarat terhadap kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Maka hari ini marilah kita berdoa dengan perantaran Bunda Maria yang tak bernoda, agar kita mendapatkan rahmat yang kita butuhkan untuk hidup tanpa celah di hadapan Tuhan, dan juga untuk berani mengambil peran kita dalam rencana Tuhan bagi semua umat manusia. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.